Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini, absen 12 kelas 10 IPA 4. Halo teman-teman, semoga kalian diberi kesehatan dan semangat untuk belajar di rumah. Nah teman-teman, kalian pasti tidak asing dengan sosok ini. Siapakah dia? Masih familiarkah dia di ingatan kalian? Tentulah itu Ki Hajar Dewantara yang sering dipajang di dinding-dinding kelas. Ya benar, itu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan yang biasanya kita lihat di dinding-dinding kelas. Tapi sampai disitukah kefamiliaran kalian dengan Bapak Ki Hajar Dewantara? Padahal masih banyak pelajaran-pelajaran, pemikiran-pemikiran yang hebat, dan banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kehidupannya. Dan dari situ kita dapat disimpulkan bahwa mengenali orang-orang yang hebat bukan hanya dari luarnya saja, bukan hanya mengetahui nama, tanggal tempat, tanggal lahir, melainkan lebih dari itu. Nah, kisah hidup orang-orang besar dengan pemikiran-pemikiran yang hebat dapat kita jumpai dalam teks biografi. Dan materi itulah yang saya akan bawakan pada kesempatan ini. Biografi berasal dari bahasa Yunani yaitu bio dan graf. Bio yang artinya hidup dan graf yang artinya tulisan. Jadi, biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Jadi, tulisannya tentang peristiwa atau kejadian, tokoh penting atau seseorang. Biasanya menceritakan tentang orang-orang yang sukses, peneliti, atau juga tentang idola. Biasanya berisi tentang karya pencapaian dan juga peristiwa-peristiwa mereka. Kemudian di dalamnya biasanya ada hal-hal yang diceritakan, yaitu 1. Data pribadi tokoh. Yang kedua, ada hubungan tokoh dengan keluarga, teman, atau kerabat dekat. Yang ketiga, ada prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Yang keempat, ada hasil perjuangan. Dan yang kelima, ada hasil atau prestasi yang pernah dicapai dan masih dikenang. Manfaat membaca teks biografi adalah: yang pertama, bisa menjadi motivasi untuk diri sendiri untuk selalu belajar agar bisa berhasil seperti mereka. Yang kedua, memberi inspirasi bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan kerja keras dan pengorbanan. Sekarang kita akan membahas tentang strukturnya. Struktur biografi ada 3, yaitu yang pertama ada orientasi, yang berisi tentang informasi, latar belakang kisah atau peristiwa, berkenan dengan kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Yang kedua ada peristiwa penting, yang berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau waktu, meliputi kejadian utama tokoh. Yang ketiga ada reorientasi, berisi tentang komentar evaluatif mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan ada 6, yaitu yang pertama menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Yang kedua menggunakan kata kerja tindakan. Yang ketiga menggunakan kata adjektiva atau kata sifat. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif, menggunakan imbuhan di, contohnya diberi, ditugaskan, dipilih. Yang kelima ada menggunakan kata kerja sifat mental, contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi. Yang keenam ada menggunakan konjungsi urutan waktu. Contoh teks biografi adalah R.A. Kartini, seorang tokoh pejuang pendidikan bagi wanita. Struktur yang pertama adalah orientasi. Ia adalah seorang perempuan dari kalangan bangsawan yang lahir pada tahun 1979 tanggal 21 April di daerah Jepara.
Beliau adalah Raden Ajeng Kartini. Jojo Adiningrat adalah nama lengkapnya, tapi beliau biasanya disebut dengan R.A. Kartini. Di usia 25 tahun, Kartini menghembuskan nafas terakhir setelah beliau melahirkan R.M. Susalit, yakni pada tanggal 17 September 1904. Struktur yang kedua ada peristiwa atau masalah. Ketika R.A. Kartini berusia 12 tahun, ia memulai perjuangannya di dunia pendidikan agar memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Namun, sayangnya keinginan terbesarnya itu mendapat tantangan keras, terutama dari ayahanda. Sebab di usia itu, kebanyakan perempuan dahulu sudah dipingit dan menikah. Hingga suatu hari R.A. Kartini menikahi dengan seorang bupati Rembang, yakni Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Hal yang tak terduga, ternyata Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat sangat mendukung Kartini agar dapat meraih impiannya. Beliau bahkan mengizinkan Kartini mendirikan sekolah wanita. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Atas semua jasa yang telah diberikan Raden Ajeng Kartini, terutama di bidang pendidikan untuk wanita, beliau mendapatkan penghormatan dan penghargaan di sana. Kartini mendapatkan sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia secara resmi yang didasarkan sifat dan keyakinan beliau itu terus mendapatkan pendidikan dan mencari ilmu setinggi langit yang patut kita tiru. Kemudian contoh yang kedua adalah Maudy Ayunda. Maudy Ayunda lahir di kota Jakarta pada tanggal 19 Desember 1994. Maudy merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Didit Jasmedi R. Irawan dan Muren Mujoko Jasmedia. Adiknya bernama Amanda Khoirunisa. Maudy Ayunda mulai terjun di dunia entertainment pada saat berusia 12 tahun, berperan sebagai peran utama dalam memerankan film Untuk Rena pada tahun 2005. Seusai film tersebut, Maudy sempat beristirahat dari dunia entertainment karena Maudy ingin lebih fokus pada pendidikan. Namun, pada tahun 2009, Maudy kembali aktif dalam dunia entertainment. Maudy membintangi film yang berjudul Sang Pemimpin. Maudy memiliki kemampuan akting yang luar biasa, dan Maudy berhasil membintangi lebih dari 13 film hingga saat ini. Tak hanya di dunia peran, Maudy juga menjajal dunia dari tari suara. Pada 2011, Maudy merilis album perdananya berjudul Panggil Aku yang berisi 10 lagu. Di tahun 2014, Maudy berduet dengan David Choi, salah satu penyanyi Amerika, untuk merilis lagu By My Side. Maudy menciptakan lagu Tetap Bersama di dalam album itu. 4 tahun kemudian, Maudy merilis album kedua berjudul Moments. Album tersebut sukses mendapatkan predikat platinum karena berhasil terjual sebanyak 200.000 hanya dalam waktu 2,5 bulan. Kemudian Maudy juga merilis lagi album yang berjudul Moments pada tahun 2015 dan album berjudul Oxygen pada tahun 2018. Banyak orang menyukai karya lagunya karena suaranya merdu dan khas. Selain membuat album solo, Maudy juga mengisi soundtrack dalam film yang ia pernah perankan. Maudy Ayunda juga merupakan seorang penulis buku. Saat kecil, Maudy pernah menulis sebuah buku cerita anak yang terdiri dari 4 series dan berhasil diluncurkan. Buku tersebut dilengkapi oleh ilustrasi-ilustrasi untuk anak. Pada tahun 2018,
Ia berhasil menerbitkan bukunya yang berjudul Dare Tomorrow. Selain berprestasi dalam dunia seni dan entertainment, Maudy juga berprestasi dalam dunia pendidikan. Selama masa sekolahnya dulu, Maudy termasuk salah satu anak pintar dan aktif saat duduk di bangku SMA. Maudy pernah menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Setelah lulus sekolah, Maudy berhasil diterima di beberapa universitas ternama dunia. Maudy sempat bingung untuk memilih universitasnya, namun setelah mempertimbangkan, Maudy memilih Oxford University, dan ia lulus mendapatkan predikat cum laude hanya dalam waktu 3 tahun. Setelah itu, Maudy melanjutkan pendidikan S2 di Stanford University dan berhasil lulus pada Juni 2021 lalu. Dari perjalanan Maudy Ayunda yang sukses dalam pendidikan entertainment maupun pendidikan menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang banyak, terutama anak-anak muda. Maudy Ayunda selalu memberikan motivasi agar selalu berjuang dalam menggapai mimpi.